Selamat datang kembali di segmen analisa. Sekarang kita update adalah terkait dengan drama dari ijazah Jokowi yang terakhir kemarin adalah Rismon Sianipar, itu sudah diperiksa di Polda Metro Jaya. Pada saat setelah selesai diperiksa, Rismon disambut oleh para pendukungnya layaknya seperti pahlawan. Tetapi ada satu hal yang unik teman-teman. Kita melihat secara keseluruhan bahwa kasus ini kan nggak berhenti-berhenti gitu loh, nggak selesai-selesai begitu. Dan tim Rismon, terus juga Roy Suryo, terus juga Dr. Tifa, itu kan mereka semakin percaya diri dan semakin lantang membuka tuduhan-tuduhan, dugaan-dugaan yang terkait dengan kepalsuan dari ijazah Joko Widodo. Ada sebagian masyarakat yang berpikir kok Pak Jokowi ini kesannya nggak begitu tegas ya. Terus juga kok mereka semakin percaya diri ya? Apakah mereka percaya diri karena adalah kebenaran atau ada hal yang lain? Ini ngebuat kita semakin penasaran sebenarnya teman-teman. Kita coba bahas bagian pertama adalah terkait dengan statement Rismon Sianipar. Nanti kita bahas ada dari Dr. Tifa dan juga Rocky Gerung di sini ikut juga dalam hal ini. Rismon Sianipar mengatakan bahwa dalam diperiksa kemarin itu ada 97 pertanyaan. Ada terkait dengan akun X Twitternya, ada juga wawancara di sejumlah media, dan juga YouTube akun pribadinya, begitu. Terus, pertanyaannya juga terkait dengan metode ilmiah saya menganalisa ijazah dan lembar pengesahan skripsi UGM. Dan juga ditanya terkait otoritasnya. Otoritas dia itu apa? Kok melakukan penelitian terhadap ijazah dan juga skripsi Joko Widodo? Dan ini jawaban dari Rismon. Tadi pertanyaannya salah satu ya, atas otoritas apa gitu ya. Atas otoritas apa Anda meneliti skripsi dan ijazah Pak Jokowi ya, sebagai seorang peneliti ya, penulis buku ya, maka karena ini berkaitan dengan bidang keilmuan saya sebagai peneliti bebas ya, independen ya, tidak subjektif, tanpa harus memiliki otoritas apapun. Seorang pengkaji atau peneliti itu harus bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di... Oke, jawabannya adalah aman. Karena suka tidak suka kan kasus ini terjadi sejak 2 tahun lalu ya. Saat itu kan Joko Widodo adalah berprofesi masih menjadi presiden ataupun juga pejabat publik. Jadi suka tidak suka ya memang boleh-boleh aja. Tetapi walaupun Rismon mengatakan dia adalah seorang peneliti independen, ada sebagian masyarakat yang menginterpretasikan kok mentang-mentang independen, yang dibahas hanya bagian-bagian tertentunya aja gitu. Ada kejanggalan-kejanggalannya. Kalau kita ngomongin metode kan, bagi yang pro nih dengan Pak Jokowi kan bilangnya bahwa harusnya dianalisa itu bukan dari fotokopi katanya. Fotokopi ijazah yang kemudian diposting ke internet, terus juga dengan skripsi dan sebagainya. Tetapi juga jawaban dari Rismon dan tim kan bilang begini, oke, kita dikritisi kata Roy Suryo, kemarin kenapa kita menganalisa adalah dari fotokopi scanner. Mana yang bukti analognya? Orang dari Bareskrim aja, kata Roy, itu juga ditunjukkan yang dianalisa adalah dari fotokopi ijazah Jokowi yang ditunjukkan di balik pada saat press conference kemarin ya di layarnya. Cuman, apakah itu beneran yang dipakai buat analisa dari Bareskrim? Karena menurut keterangan Joko Widodo dikatakan bahwa tidak betul gitu loh, bahwa saya itu ngebawa ijazah asli saya ke Polda dan juga Bareskrim. Kemarin saya diperiksa, sekaligus saya ambil. Itu kan mengindikasikan bahwa yang diperiksa, yang dijadikan bahan untuk lapor adalah beneran dari ijazah aslinya. Cuman interpretasinya sekarang berbeda-beda ya. Sudahlah, ini sudah menjadi perdebatan. Dikatakan lagi bahwa yang diperiksa kemarin fokusnya adalah terkait dengan peristiwa 26 Maret 2025. Rismo mengatakan bahwa saat itu saya sedang di Yogyakarta. Saya tuh nggak ada hubungannya dengan yang dia sampaikan. Ini adalah kesannya kayak dipaksakan mau ada unsur pidana. Karena ini jelas hanyalah sains, tidak ada unsur pidana dan belum ada yang terlaporkan dari laporannya Joko Widodo ini. Oke, sekarang kita bahas adalah dari tim yang juga cukup vokal dari Dr. Tifa. Nah, ini kan banyak yang kayak making fun gitu ya dari statementnya Pak Joko Widodo yang bilang apa, we work the talk, apa sih? Pokoknya gitulah, we work the talk, we talk the work. Itulah pokoknya yang menjadi
bagian yang kontra dengan Jokowi mengatakan A, B, C, dan D. Nah, sekarang juga yang viral, ini Dokter Tifa itu juga ngomong bahasa Inggris. Ada kata-kata yang sebenarnya ini nggak, aku tuh bukan termasuk orang yang suka ngebahas terkait dengan bahasa asing ya, karena bahasa asing tuh tidak mencerminkan kecerdasan seseorang, itu hanyalah komunikasi sama kayak bahasa Indonesia begitu. Cuman kita lihat deh apa yang dikatakan di sini kok bisa viral begitu loh. How about that? Yes, I think it is time, yeah, for us to test our undang-undang, yeah, because we are now applies academician. Oke. It's time for us to test our undang-undang. Undang-undang itu law gitu kan ya. Terus It's like a scientist. saya We protected by the laws, national laws, and also global or international laws. kalau maksudnya perundang-undangan itu constitution sih ya. Cuman ya memang kalau secara bahasa ini banyak yang salah grammarnya, pemilihan kata banyak yang salah. Cuma kalau secara komunikasi, karena kan untuk nggak tahu untuk media Indonesia atau luar ya, yang penting kan ngerti gitu loh. Cuman poinnya adalah kan ada banyak yang bilang lulusan UGM itu sudah pasti jago bahasa Inggrisnya. Well, to be honest gitu, banyak orang UGM juga lulusan UGM yang bahasa Inggris juga tidak seprofisien itu gitu, dan itu tidak masalah. Jadi poinnya adalah aku tidak mau menyudutkan Dokter Tifa dengan bahasa Inggrisnya, tetapi at least kita juga harus fair. Kalau Pak Jokowi ngomongnya yang we walk the talk, we talk the work, ngomong dengan gaya khas pronunciation-nya bahasa Jawa, ya nggak masalah juga gitu loh. Jadi UGM itu bukan jaminan orangnya sempurna lah secara akademik, karena memang sebagian orang tuh kayak menggambarkan bahwa kalau kamu sudah lulusan UGM, kamu tuh udah super di semua bidang. Yang enggak, kita akui orang-orang yang lulusan UGM itu adalah berprestasi ya, karena masuk UGM kan nggak gampang gitu, asalkan dengan cara yang benar. Tetapi juga kita harus sadar, UGM itu bukanlah kampus terbaik di dunia gitu loh. Masih levelnya itu di Indonesia, di ASEAN aja, masih banyak kok kampus-kampus di ASEAN yang tingkat level internasionalnya itu rankingnya jauh lebih tinggi dibandingkan UGM. Jadi kita boleh memuji, tapi bukan berarti kita blind gitu loh, buta gitu bahwa UGM itu udah sempurna begitu, nggak juga. Nah, terus dari Dokter Tifa ini juga ada beberapa hal yang aku lihat di akun Twitternya atau X-nya. Ini dia menyoroti adalah terkait dengan bayar SPP semester 2 tanggal 12 bulan 1 1982. Kapan dia bayar SPP semester 1? Kalau aku lihat yang di posting ini adalah dari media ya. Universitas Gadjah Mada tanda penyetoran SPP semester 2 1981-1982. Ini juga bukan data yang tidak terbantahkan teman-teman. Maksudnya ini membuktikan bahwa Joko Widodo pernah kuliah di UGM, betul. Cuman yang aku tangkap, dia berusaha mengkritisi adalah jadwalnya gitu. Kita nggak tahu kalau tahun 82 di zaman itu aku aja belum lahir tahun tersebut ya. Apakah kan mahasiswa tuh kadang ada yang bayar telat nggak sih karena mungkin masalah faktor weselnya belum dikirim sama orang tua atau A, B, C, dan D. Pasti ada kualitatifnya, ada penjelasannya. Aku rasa kita nggak cukup mendapatkan konteks hanya dengan capturean seperti ini. Dan inilah menurut aku yang kurang pas. Sama juga menurut aku buat Dokter Tifa ada yang kurang pas adalah dengan kayak mempertanyakan Ibu Iriana ya. Kan gini kata-katanya. Coba lihat komentarnya teman-teman. Saya mau tanya baik-baik, kata gini. Dear netizen, mungkin ada yang punya update info Ibu Iriana lulus sarjana ekonomi dan magister MM manajemen dari universitas mana aja. Karena info di Wikipedia kurang update. Di situ tertulis Ibu Iriana pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, tapi hanya sampai semester 6. Oke. Kasihan beliau kalau betul sudah sarjana bahkan S2, maka Wikipedia-nya perlu dikoreksi. Yang pertama gini, Dokter Tifa. Wikipedia itu adalah kalau dalam dunia ilmiah ya, kita pada saat mengkutip Wikipedia itu adalah sumber yang tidak boleh, yang dalam tanda kutip sudah makruh untuk kita kutip. Karena memang di Wikipedia itu banyak data-data yang salah. Jangankan Ibu Iriana, banyak artis-artis yang lain yang terkenal-terkenal juga datanya salah itu banyak.
kita akui itu nggak relevan. Terus juga ini kan dari yang Haja Iriana SEMM. Ya, nggak tahu nih, aku rasa Dr. Tifa ini kurang ini ya, datanya tuh kurang valid gitu loh. Kenapa itu dibandingkan ya, Wikipedia memang seperti itu tulisannya begitu. Jadi nggak begitu bisa relevan. Sekali lagi, ada beberapa yang aku kritisi, tapi juga ada yang aku apresiasi gitu. Apalagi juga salah satu sosok yang juga cukup fenomenal di Indonesia adalah Rocky Gerung, ngebahas terkait dengan isu ijazah Joko Widodo. Rocky Gerung bilang bahwa gini sebenarnya, sekarang yang menjadi pembahasan tuh bukan lagi terkait asli atau palsu dari ijazah tersebut, tetapi adalah prosedur memperolehnya. Anggap saja ijazahnya adalah asli, tetapi prosedur memperolehnya Jokowi itu sah atau enggak. Jadi bukan cuma sekedar asli atau palsu, tapi prosedurnya. Coba kita dengarkan dulu statement cuplikannya dari Rocky Gerung, teman-teman. Bahkan asli itu adalah barang, benda yang berupa kertas. Tetapi yang dipersoalkan bukan benda itu, tetapi kepemilikan benda itu. Itu masalahnya. Jadi sah tidaknya kepemilikan itu ditentukan oleh prosedur memperolehnya. Oke. Poinnya aku tangkap di sini adalah Rocky Gerung tuh sekarang kalau memang itu sudah asli dikatakan Barreskrim ya, mau nggak mau secara struktural udah nggak bisa lagi dibantahkan ya. Cuman, apakah beneran Jokowi pernah kuliah dan lulus di sana? Ya itu sekarang sedang dibuktikan misalnya dengan foto-foto dari Jokowi yang kuliah, pembayaran-pembayarannya, skripsinya, dan perintilan-perintilan lainnya, dan itu sekarang sedang menuju proses persidangan. So, ya masih serba pro dan kontra, dan aku menghargai buat kalian yang pro atau yang kontra dari kedua belah pihak, karena kita sedang mengawal sesuatu isu yang menjadi perdebatan sejak 2 tahun lalu. Jadi kita fokus adalah kepada poin-poin atau konten-kontennya, bukan pada individunya. Ya, kalau ternyata salah dan benar, ya kita sampaikan apa yang terjadi seperti itu. Walaupun ada banyak perdebatan tetap. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.